Ada sosok seperti nenek dengan kuku yang panjang dan baju kebaya. Nenek itu dari sudut lorong berjalan ke arah Bang Andi. Dia berjalan cepat dan dia mengeluarkan mata merah dan berambut putih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi bersama Bagus di Cerita Gusti, sebuah channel yang menceritakan tentang sejarah dan kisah-kisah horor dibalut dengan ilustrasi. Halo para sobat Gusti, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja di sana. Nah, kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari Bang Andi. Dia adalah driver ojol yang lagi kena apes. Awal mula kisah ini berawal pada malam hari. Ketika itu hari Kamis dan Bang Andi sedang menunggu orderan. Tapi entah kenapa hari itu memang sepi, tidak seperti hari biasanya. Seperti biasa pukul 7 malam Bang Andi selalu kumpul dengan teman-teman ojek online lainnya. Kegiatan itu selalu dilakukan hampir setiap hari. Dan teman-teman ojolnya juga merasakan sesuatu hal yang aneh. Dikarenakan sepinya orderan, baik dari penumpang ataupun pengiriman makanan. Pada jam setengah 9, Bang Andi memutuskan untuk pulang. Tapi tiba-tiba ketika dalam perjalanan, HP yang biasa dia pakai untuk ojol berbunyi. Ada orderan makanan di daerah yang gak jauh dari tempat tadi. Setelah itu, Bang Andi pun langsung datang ke resto untuk membeli makanan yang customer pesan. Pada waktu itu, tak ada hal yang mengganjal dalam pikirannya. Semua seperti pada biasanya. Dikarenakan resto tersebut ramai, Bang Andi pun langsung mengechat customer untuk menunggu sedikit lebih lama. Dikarenakan antrian yang panjang dan customer tersebut tidak mempermasalahkannya. Seperti biasa, Bang Andi bercengkrama dengan ojol lain yang ada di resto tersebut dan saling menanyakan, "Mau mengirim makanan kemana, Pak? Apartemen ini, Pak? Itu di daerah mana ya? Samping restoran ini, di belakangnya ada apartemen. Sekitar 7 lantai, untuk pastinya kurang tahu berapa lantainya sih." Ketika itu, teman ojolnya sudah mengambil pesanan tersebut dan dia langsung berangkat. Jam menuju angka 9 malam, Bang Andi pun terus menunggu pesanan di resto tersebut. Tiba-tiba, customer Bang Andi chat untuk mengirimkan langsung ke kamarnya yang berada di lantai 5 dan Bang Andi pun mengiyakan. Banyak masjid yang pada waktu itu mengadakan acara pengajian dan Bang Andi pun tidak tahu, biasanya tidak ramai pengajian di dalam masjid. Dan pada akhirnya pesanan dari Bang Andi pun sudah jadi. Dan Bang Andi lekas untuk ambil info dia akan ke sana. Pada perjalanan malam itu memang sedikit jauh dan masuk ke pinggir-pinggir kota yang melewati ring road. Dan pada akhirnya dia sampai pada pukul 10 kurang 15 menit. Bang Andi pun langsung lekas naik lift. Ketika masuk, tiba-tiba Bang Andi merasakan hal yang aneh. Seakan di dalam lift tersebut ada yang menemani dia. Tetapi Bang Andi menghiraukan hal tersebut. Dan dia langsung menekan tombol lantai 5. Tapi ada yang aneh, ketika Bang Andi ingin menekan tombol lantai 5, dia melihat urutan angka yang tidak berurutan. Seperti 1, 2, 3, 5. Jadi ada salah satu angka yang menghilang di lantai tersebut. Sampainya di depan kamar customer, Bang Andi pun langsung mengetuk pintu. Tetapi customer tidak kunjung keluar. Di dalam lorong apartemen, Bang Andi sering melihat ada yang mengintip di sela-sela kamar. Bang Andi mulai merasa sedikit takut karena dia sudah sampai di depan kamar customer yang belum buka pintu. Mungkin dia sudah tidur karena antrian resto yang terlalu lama. Dan pada waktu itu, Bang Andi berinisiatif untuk meletakkan makanannya di depan pintu. Pada saat itu, kondisi apartemen sepi, tidak seperti biasanya. Ya mungkin karena sudah malam hari.
Ketika Bang Andi berjalan di lorong menuju lift, ada suara seperti ketawa kecil. Bang Andi merasa ketakutan dan sedikit mempercepat jalan menuju lift. Ketika di lift, membuka pintunya, dan Bang Andi pun langsung masuk. Ada sesuatu yang aneh. Ketika Bang Andi masuk, Bang Andi melihat seperti ada sosok bayangan hitam di samping. Dikarenakan akses naik turun hanya bisa melewati lift, Bang Andi pun tidak bisa mencari jalan lain. Dikarenakan satpam di apartemen mengingatkan kalau masih ada kerusakan di tangga. Jadi, pintu masuk dan keluar hanya bisa diakses melalui lift. Bang Andi menekan tombol 1. Entah kenapa, lift yang seharusnya turun dan nomornya hidup menandakan kita berada di lantai berapa. Tiba-tiba lampu tersebut tidak hidup. Dan pada waktu itu lift tiba-tiba terbuka. Bang Andi pun cukup kaget karena yang dilihat Bang Andi adalah lantai yang di depan ada lorong panjang, tapi lampunya hanya beberapa yang hidup. Ketika itu Bang Andi menekan lantai 1 dan berusaha untuk menutup pintu. Bang Andi bingung. Dia ingin meminta tolong kepada siapa. Dan waktu itu Bang Andi teringat kata satpam. Ada akses tangga yang masih diperbaiki. Dan pada saat itu Bang Andi nekat untuk mencari tangga tersebut. Di lantai itu dia berjalan sambil menghidupkan senter di HP-nya. Suasana ini tidak seperti yang di lantai atas. Suasana ini beda sekali. Banyak meja kursi yang kuno yang ada di depan kamar-kamar. Ketika dia jalan di lorong, seakan ada penghuni kamar, tapi ketika dia melihat lagi, ternyata tidak ada. Dan sampai di ujung lorong, Bang Andi melihat ada tulisan tangga darurat. Pada waktu itu, Bang Andi pun lega, dan Bang Andi langsung berjalan ke arah tangga darurat. Ketika berjalan, tiba-tiba di belakang seperti ada yang memanggil. Bang Andi pun melihat ke kanan kiri. Seperti ada sosok berkuku panjang, kurus dan hitam yang mengikuti dia dari belakang. Sampailah Bang Andi di tangga darurat tersebut. Dan ketika sampai di sana, Bang Andi pun terkejut. Ternyata di atas pintu tertulis lantai 4. Bang Andi pun bingung. Dia mencoba untuk menenangkan diri. Dan dia melihat tangga darurat sangat gelap sekali. Bang Andi pun langsung berpikir untuk kembali ke lift. Dia coba untuk menenangkan diri. Pada saat itu, Bang Andi pun tidak berjalan seperti awal, tapi dia berlari sambil membawa HP. Ketika dia berlari, lampu yang tadi awal hidup beberapa sekarang mati. Hanya ada pencahayaan dari malam hari lewat jendela. Ketika dia lari, ada kaki yang ikut lari di belakang. Seakan-akan jaket Bang Andi mau ditarik. Bang Andi pun langsung terus berlari menuju ke arah lift dan sampailah masuk ke lift. Tetapi lift tersebut belum bisa menutup. Dan pada saat itu, ada sosok seperti nenek dengan kuku yang panjang dan baju kebaya. Nenek itu dari sudut lorong berjalan ke arah Bang Andi. Dia berjalan cepat dan dia mengeluarkan mata merah dan berambut putih. Nenek itu membawa teman-teman seperti sosok hitam dan orang kerdil yang mau membawa Bang Andi. Bang Andi pun langsung berdoa sebisa mungkin, meminta perlindungan kepada Tuhan. Pada saat itu, Bang Andi menutup matanya yang seakan dia melihat di sela-sela tangannya masih bisa melihat sosok nenek itu. Bang Andi berdoa dengan keras, tapi sosok itu masih ada di depannya. Dan pada saat itu, lift mati dan dia semakin takut. Dia berteriak dan pada saat itu tiba-tiba lift hidup kembali dan menutup pintunya. Bang Andi pun merasa ketakutan di pojok lift. Dia jongkok seperti orang menggigil dan ketakutan. Dia takut sejadi-jadinya. Tiba-tiba lift itu terbuka kembali dan satpam apartemen membangunkan dia. Satpam itu menanyakan ke Bang Andi.
Dari tadi kemana aja mas? Bang Andi pun diam sambil ketakutan. Ketika di pos satpam, Bang Andi diberikan minuman air putih oleh satpam untuk bisa menenangkan diri. Pada saat itu, Bang Andi melihat jam di HP menunjukkan pukul 11 malam dan banyak notif yang masuk. Pada saat di lantai 4, entah kenapa sinyal pun tidak ada dan Bang Andi pun bertanya kepada satpam, "Kenapa lantai 4 di sini nggak ada, Pak?" "Dulu ada di sini lantai 4. Karena dulu ada kejadian. Ada yang meninggal umur 27 tahun. Dia dibunuh di kamarnya." Pada saat itu banyak gangguan di lantai 4 dan banyak tetangga yang menjual apartemennya di lantai 4 dikarenakan gangguan yang sangat mengganggu. Bang Andi bertanya, "Berarti lantai 5 itu dulunya lantai 4, Pak?" Pak Satpam menjawab, "Iya." "Emangnya kenapa, Mas? Kok Masnya tanya lantai 4? Tadi aku ada orderan di lantai 5. Cuma customer di sana tidak kunjung keluar, jadi saya taruh makanannya di depan pintu. Tapi ketika saya turun ke lantai 4 dan kenyataannya tombol untuk lantai 4 tidak ada." Pak Satpam bilang, "Serius, Mas?" "Ya udah, Mas, jangan dibawa pikiran. Tahun kemarin juga ada kejadian yang sama. Sampai ojol yang mengantarkan makanan, dia ditemukan di gudang tangga. Setelah sehari motornya diparkirkan di apartemen itu. Dan menurut kisahnya, dia terjebak di lantai 4. Dan pada waktu itu, Bang Andi pun langsung mau pulang. Ketika mau pulang, dia melihat kalender yang ada di dalam pos satpam. Dia melihat pada tanggal itu adalah malam Jumat Kliwon. Mungkin hari itu hari apesnya Bang Andi. Ketika lagi mengantar makanan di apartemen tersebut. Sampai pulang pun Bang Andi tidak menceritakan kepada istrinya tentang kejadian yang menyeramkan ini. Nah, itu adalah sebuah kisah dari Bang Andi ya. Pesan yang dapat kita ambil adalah hari apes gak pernah ada di kalender ya guys ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya ya guys ya. Saya Bagus, sampai jumpa.